Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kepada saudara kita atau teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah cepatkan sembuh dari penyakitnya, diangkat penyakitnya dan digantikan oleh kesehatannya kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, mungkin kita sudah banyak yang tahu tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Tapi di sini saya akan mengulas kembali untuk guna supaya kita juga mungkin ada yang lupa, jadi bisa untuk mengingat kembali, untuk murajaah supaya kita juga tidak lupa, untuk saling mengingatkan kembali bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitabnya Sahih Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 kewajiban bagi seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim, yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua mendoakan kepada orang yang bersin, yang ketiga memenuhi undangan, yang keempat menjenguk orang yang sakit, dan yang kelima mengiringi jenazah. Yang pertama, kewajiban yang berdasarkan hadis tersebut, kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yaitu menjawab salam. Jadi ketika ada seseorang yang mengucapkan salam Assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka kita harus wajib menjawabnya. Tapi ketika misalkan nih ada orang yang memberikan salam, kemudian dia itu memberikan salamnya kepada banyak orang, maka jika tidak ada satu orang pun yang menjawab salam dari orang tersebut, maka semuanya berdosa. Tapi ketika ada salah satu orang yang menjawab salam dari orang tersebut, maka gugurlah dosa orang-orang tersebut karena satu orang yang menjawab salam orang tersebut. Jadi memang salam itu hukumnya, menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi ini wajib kifayah. Jadi wajib menjawab salam, ketika wajib kifayah bisa gugur ketika ada orang yang mewakilkannya. Tapi ketika orang itu sendiri, maka wajibnya jadi wajib ain, karena memang harus wajib menjawab salam itu. Kemudian yang kedua mendoakan kepada orang yang bersin. Nah, mendoakan orang yang bersin itu kita harus mendoakannya, wajib mendoakannya ketika orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi ketika ada orang yang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, barulah kita harus mendoakannya, wajib mendoakannya dengan menjawab Yarhamukallah. Kemudian ketika ada dijawab dengan Yarhamukallah, maka orang yang bersih itu pun harus mendoakan kepada orang yang menyebutkan Yarhamukallah. Maka orang yang bersin menjawabnya dengan Yahdikumullah. Jadi saling mendoakan.
Jadi artinya yarhamukallah itu apa sih? Yarhamukallah itu yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sedangkan yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Jadi saling mendoakan. Tapi ketika ada orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak wajib untuk mendoakannya. Kemudian yang ketiga, kita harus memenuhi undangan. Maka ketika ada orang lain yang mengundang kita untuk menghadiri sebuah acara, maka kita wajib menghadirinya. Jika kita tidak menghadirinya, maka kita akan berdosa. Kecuali jika memang kita ada halangan atau sesuatu kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, maka kita boleh untuk tidak menghadirinya dengan syarat kita itu harus memberitahu kepada orang yang mengundang kita bahwa kita itu tidak bisa menghadiri acaranya dikarenakan ada suatu halangan. Kemudian yang keempat, kita itu wajib menjenguk orang yang sakit. Nah, ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita harus wajib menjenguknya, menengoknya dengan cara mengunjungi ke rumahnya, mendoakannya, membawakan makanan untuk orang yang sakit. Jadi kasih sayang antara sesama muslim itu akan terasa ketika kita saling membantu, saling menolong, saling menjenguk orang yang sakit, maka akan indah kehidupan persaudaraan umat muslim di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu mengiringi jenazah. Maksudnya mengiringi jenazah ini yaitu mengurusi jenazah. Ingat, mengurus jenazah itu adalah kewajiban orang yang hidup untuk mengurus jenazah, dari mulai memandikannya, terus membungkusnya, membungkusnya, menyolatkannya, mengkapaninya. Yang pertama memandikannya, yang kedua memandikannya, yang kedua membungkusnya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat menguburkannya, mengantarkannya ke tempat kuburnya. Itulah kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal. Jadi intinya ada 5 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sesama muslim, yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua mendoakan orang yang bersin, yang ketiga memenuhi undangan, yang keempat menjenguk orang yang sakit, dan yang kelima mengiringi jenazah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.